Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk sama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananmu, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlatih kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang waktunya kita untuk membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Teman sekolah minggu, yuk kita sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Aju Sasri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kasih-Mu untuk kami semua. Sebentar, adik-adik mau mulai ibadah. Biar Tuhan Yesus yang sertai kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku
ada yang tersembunyi bagimu. Yuk angkat tangan semuanya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Kita mau Tuhan selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita. Oh, kami mengasihimu, Yesus. Kami mengasihimu, Yesus. Haleluya. Kami mengasihimu. Engkau baik, Yesus, dalam hidupku. Kami mau berjuang Tuhan untuk terus setia kepadamu. Kami mau taat kepadamu. Haleluya. Oh, kami mau mengasihimu karena Tuhan mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku
Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang boleh kami lewati bersama ya Bapa. Tuhan, kalau saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati Tuhan kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, biar kiranya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, tumbuh, subur, dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kita, Kak Joy dan Kak Christian. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik ada yang tahu nggak ya firman Tuhan kali ini diambil dari kitab mana? Kak Christian tahu apa ya Kak Joy ya? Kita ambil dari kitab Lukas 10 ayat 28 sampai dengan 37. Kira-kira tentang apa sih Kak? Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini kita akan mendengarkan tentang perumpamaan. Nah perumpamaan kan ada banyak adik-adik. Ada yang perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ada perumpamaan tentang talenta. Sekarang kita mau dengar tentang perumpamaan apa nih Kak Christian? Kita akan dengar perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati adik-adik. Wah, yuk langsung aja kita dengerin ceritanya. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini kita akan dengarkan tentang perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Nah waktu dulu adik-adik, Tuhan Yesus itu banyak menyampaikan cerita-cerita perumpamaan-perumpamaan kepada orang supaya mereka dapat mengerti adik-adik firman yang Tuhan sampaikan. Nah adik-adik ceritanya gini nih, perumpamaannya seperti ini. Waktu dulu ada seorang Yahudi. Dia sedang berjalan dari kota Yeriko ke kota Yerusalem. Dia naik keledai adik-adik. Tapi jalan yang dia lewati itu sangat sulit, sangat menyeramkan, berbahaya. Karena dia melewati pegunungan yang banyak perampoknya adik-adik. Mereka mencuri, mereka membunuh. Wah bahaya banget ya adik-adik. Serem banget dong Kak Christian. Betul. Nah adik-adik, pada waktu orang Yahudi itu melewati celah-celah pegunungan, betul aja yang dikatakan oleh Kak Christian. Ada perampok yang keluar dari balik bebatuan adik-adik. Dia tiba-tiba meloncat dan mengelilingi orang Yahudi itu. Dan apa yang terjadi Kak Christian? Apa tuh Kak Joy? Perampok itu mulai memukuli orang Yahudi itu adik-adik. Menjatuhkannya dan mencuri barang-barang berharganya. Nah adik-adik, setelah mereka dapat harta bendanya, setelah mereka mencuri semua milik pria Yahudi itu, akhirnya para perampok itu pergi. Mereka bersembunyi lagi di celah-celah pegunungan. Nah adik-adik, pada saat orang Yahudi itu kesakitan, dia mendengar ada suara langkah kaki yang sedang berjalan adik-adik. Dia mengira bahwa akan ada yang menolongnya adik-adik. Dia udah suka hati tuh, dia udah bersuka cita adik-adik. Dan dia melihat ada seorang imam yang lewat adik-adik. Wah adik-adik, dia pasti senang dong ada imam lewat, ya kan? Tapi ternyata imam itu pura-pura gak lihat adik-adik. Dia gak nolongin orang Yahudi itu. Wah sedih banget gak sih Kak Christian? Sedih banget, benar-benar sedih adik-adik. Nah adik-adik, sedih banget ya orang Yahudi itu gak ditolongin. Tapi ketika dia putus asa, ketika dia bersedih, tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki adik-adik. Ada orang lagi yang datang. Dan orang ini adalah seorang Lewi. Akhirnya ditolongin gak ya Kak Christian? Wah nih, waktu dia berjalan, dia melihat orang Yahudi itu sedang jatuh. Ternyata orang Lewi ini tidak menolong juga Kak Joy. Sama aja dong Kak. Sama aja, dia tidak peduli sama orang Yahudi ini. Nah adik-adik, tapi ada sesuatu yang terjadi nih adik-adik. Secara luar biasa adik-adik. Apa Kak Christian tahu gak? Apa tuh Kak Joy? Pada saat orang Samaria lewat, ternyata dialah yang menolong orang Yahudi itu adik-adik. Nah, jadi adik-adik pada zaman dahulu orang Samaria ini tidak disukai oleh orang Yahudi adik-adik. Tapi ternyata justru orang Samaria yang menolong orang Yahudi itu adik-adik. Dia merawat luka-lukanya orang Yahudi itu, dia membersihkan luka-lukanya, dan orang Yahudi itu diangkat untuk naik keledainya orang Samaria itu adik-adik. Nah adik-adik, waktu orang Samaria itu sudah membawa orang Yahudi di keledainya, mereka pergi ke kota. Dan akhirnya orang Samaria ini menyewa sebuah penginapan agar orang Yahudi itu bisa beristirahat. Bahkan orang Samaria ini bilang kepada penjaga penginapan, "Pak, tolong rawatin orang Yahudi ini. Nanti kalau ada harus bayar, saya akan bayar." Kayak gitu adik-adik. Oke adik-adik, jadi poin yang kita ambil dari firman Tuhan kali ini adalah kita harus tetap mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan warna kulit loh adik-adik. Termasuk orang yang membenci kita adik-adik. Kita harus tetap mengasihi mereka adik-adik. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus.
Yuk sama-sama kita tutup dalam doa adik-adik. Ayo adik-adik, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini Tuhan. Kau berikan buat kami Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengasihi semua orang, mengasihi sesama kami ya Tuhan Yesus. Pakai kami jadi anak-anak-Mu ya Tuhan, jadi terang dan garam dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah hari ini telah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.